warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Sebelum menginjak pembahasan materi, ada beberapa indikator pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Siapa sih Khalifah Utsman bin Affan? Khalifah Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ini artinya Khalifah Utsman bin Affan ini berusia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah Muhammad SAW. Khalifah Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abu al-Ansh bin Umayyah bin Abdi Syam bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Beliau ini meskipun kaya, tapi beliau ini sangat dermawan dan sangat sederhana dalam hidupnya. Dan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah beliau ini selalu membersamai Rasulullah dalam perang-perang yang terjadi pada masa hidup Rasulullah. Kecuali Khalifah Utsman bin Affan pernah tidak mengikuti perang, yaitu perang Badar. Karena ketika perang Badar ini beliau sedang merawat istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah, salah satu anak Rasulullah yang kemudian akhirnya seusai perang Badar berakhir. Dan kemudian setelah itu Rasulullah menikahkan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Nah, ini sehingga Khalifah Utsman bin Affan ini mendapat gelar Zunnuraini, yaitu pemilik dua cahaya. Dan Khalifah Utsman bin Affan ini termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Beliau ini masuk Islam atas ajakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan selama hidupnya Khalifah Utsman bin Affan ini termasuk salah satu sahabat yang banyak sekali menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam. Yang termasuk Khalifah Utsman bin Affan pernah menyumbangkan 940 unta dan 40 ekor kuda untuk menggenapi untuk kepentingan perang. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan bagaimana sih tentang pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Di akhir masa kepemimpinan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang waktu itu mengalami kejadian yang tidak mengenakan, di mana waktu itu beliau ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah, sehingga sampai akhirnya Umar bin Khattab ini mengalami luka yang cukup parah dan merasa sakit sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ini melakukan pembentukan Dewan Formatur atau tim formatur atau yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Ini untuk membahas tentang khalifah selanjutnya atau khalifah penggantinya. Nah, Ahlul Halli wal Aqdi ini terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, setelah bermusyawarah di antara 6 sahabat tersebut, di antara tim formatur tersebut, maka akhirnya dipilihlah Khalifah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah selanjutnya. Sehingga Utsman bin Affan ini kemudian dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dan kemudian mulai menjalankan tugas kekhalifannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan kemudian beliau ini akhirnya menjabat khalifah selama kurang lebih 12 tahun, berakhir pada tanggal 20 Mei tahun 656 Masehi. Adapun substansi dan strategi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan selama 12 tahun memerintah, yang pertama yaitu melakukan perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini, wilayah Islam semakin luas, sehingga daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus kemudian dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer gitu. Sampai beberapa wilayah yang berhasil dikuasai meliputi ada Armenia, Tunisia, Siprus, terus Rhodes, dan bagian yang lainnya di Persia.
Kemudian program yang kedua yaitu melakukan pembukuan Al-Quran. Nah, karena wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sangat luas sehingga terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Sehingga Khalifah Utsman ini memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran yang kemudian membentuk satu mushaf atau yang kita sebut dengan mushaf Utsmani. Nah, jadi gitu. Yang ketiga yaitu beliau ini melakukan pembentukan angkatan laut. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini membentuk angkatan laut atas usulan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu menjadi gubernur Suriah. Tujuan dari dibentuknya angkatan laut tersebut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang waktu itu banyak diliputi oleh lautan. Dan dalam perkembangannya kemudian angkatan laut itulah yang kemudian membawa misi dakwah Islam ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Jadi demikian itu yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.